Suciwati, CGP Angkatan 10, Kabupaten Pemalang dari SDN 01 Limbangan. Kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik pada modul 2.3 bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyati Wulandari dari SDN 01 Limbangan. Saya guru kelas 5. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Bagaimana Bu kabar sekitar pembelajaran guru sedang mungkin sehariannya dengan anak? Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala, cuma ada beberapa siswa yang mungkin kurang aktif, mungkin dia lagi capek atau lagi sakit. Kadang juga ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan alasan lupa karena itu sih kendala-kendala. Tapi masih bisa diatasi. Oh ya, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Bu. Saya nanti akan mengamati proses pembelajaran PBI di dalam kelas. Oke, di situ saya ingin tahu tujuan pembelajaran yang PBI lakukan itu untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu tentunya pembelajaran yang berguna kepada murid, kemudian pembelajaran yang menyenangkan, yang interaktif, dan keaktifan siswa. Ya, berarti tujuan pembelajaran yang akan capai itu berarti mewujudkan siswa yang aktif ya Bu? Iya. Oke. Selain itu nanti apa Bu? Selain itu juga pembelajaran yang berguna kepada murid. Oke. Terus bagaimana dengan area yang ingin Bu tingkatkan? Untuk area yang ingin saya tingkatkan itu di bagian keterampilan dan pengetahuan. Berarti pada bagian pengetahuan dan keterampilan. Oke. Bagaimana rancangan pembelajaran yang akan disampaikan di dalam kelas Bu nanti? Untuk rancangannya itu tentunya pembelajaran yang berbeda kepada murid itu ya. Kemudian nanti juga pembelajaran berdiferensiasi, jadi dari anaknya itu dikelompok-kelompokkan sesuai dengan minat belajar anak. Kemudian selain itu juga dalam pembelajaran berdiferensiasi nanti saya akan memasukkan strategi pembelajaran yang menyenangkan, kemudian ditambah dengan media pembelajaran yang baru. Oke. Jadi rencananya tadi melalui dari strategi pembelajaran juga ya Bu, kemudian media pembelajarannya, terus apa tadi berdiferensiasi. Oke. Nah, bagaimana media pembelajaran yang akan digunakan tadi yang menurut Bu Kiki media pembelajaran yang efektif dan benar itu yang bagaimana? Contohnya apa? Iya, untuk pembelajaran itu nanti saya akan menggunakan video visual. Jadi nanti saya akan memberikan sajian sebuah video. Nah, nanti dari video itu anak mengamati, mendengar, kemudian anak menuangkan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat di LKPD. Kemudian setelah itu anak diminta untuk tentunya mereka berdiskusi ya Bu ya dalam kelompoknya. Setelah berdiskusi mereka nanti mempresentasikan setiap kelompok. Jadi di situ melatih anak untuk percaya diri, kemudian melatih anak dalam berbicara mandiri seperti itu dalam presentasi. Wah, gambarnya sangat bagus ya Bu. Jadi di sini anak bisa aktif, ya, terus mandiri, terus berani, ya, sangat bagus sekali. Oke, kira-kira aku dilaksanakan apa Bu? Untuk rencananya hari ini Bu, jadi nanti sekitar jam 8. Iya. Oke. Nanti saya ini ya Bu akan mengoperasi pas Kiki melakukan pembelajaran di kelas. Boleh ya? Oke. Ya. Monggo silakan Bu Kiki melanjutkan apa yang perlu dipersiapkan. Iya, nanti saya akan mempersiapkan dulu. Setelah itu nanti saya mulai belajar. Dari percakapan kita ini harapan Bu Kiki ya? Saya berharap nanti setelah pembelajaran tentunya anak akan lebih
menyenangkan, bukan anak lebih senang. Tentunya nanti setelah pembelajaran saya berharap anak itu senang setelah saya menerapkan pembelajaran tadi, berharap siswanya itu senang dalam pembelajaran dan pembelajaran yang berpusat pada Ya, memang sangat menyenangkan jika kita melihat anak-anak juga senang ya Bu. Pembelajaran bisa tersalurkan sesuai dengan tujuan pembelajarannya, anak aktif, senang, dan menurut saya Bu Kiki sangat-sangat kreatif. Lanjutkan ya Bu, dan semoga itu diimplementasikan, aksi nyatanya dilaksanakan berkelanjutan, apalagi bisa diturunkan kepada rekan sejabat. Semangat ya Bu. Iya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya silahkan maju ke depan untuk pimpin doa. Ayo Mas Kuko, maju. Teman-temannya pimpin doa. Teman duduk siap. Siap. Kita mulai. Terima kasih Mas Kuko. Ya, Bu Kiki absen dulu ya. Ainul Rohman, Anindita Putri, tadi Bu Kiki absen semua berangkat ya. Ya, sekarang wakil ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin lagu Garuda Pancasila. Teman-teman, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Mas Hafiz. Sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang udara bersih. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang udara bersih bagi kesehatan. Ada yang tahu manfaat dari udara bersih itu apa? Manfaat dari udara bersih? Kalau udara bersih itu kalian menjadi apa? Menjadi sehat. Terus apalagi selain sehat? Apa? Bersih. Ya. Bu Kiki mau tanya, pernahkah kalian sakit flu? Bagian tubuh apa saja yang merasakan sakit ketika kalian sakit flu? Kenapa sih kamu kok bisa sakit flu? Akibat dari apa? Gejala udara bersih juga. Kalau udaranya kotor, kamu bisa sakit flu apa enggak? Bisa ya, yang alergi debu itu ya. Baik, setelah tadi Bu Kiki memberikan pertanyaan kalian, Bu Kiki akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu yang pertama, melalui kegiatan membaca teks bacaan Bahaya Kabut Asap. Baik, Bu Kiki akan
tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama itu melalui kegiatan membaca teks bacaan bergaya kabut asap bisa disebabkan sensitif, murid mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan mencermati teks bacaan yang disajikan murid mampu menyampaikan pendapatnya mengenai isi teks dalam bentuk tabel dengan sistematis. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan diskusi murid mampu menyebutkan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia dengan terperinci. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu melalui kegiatan mencari informasi dari gambar dan video, murid mampu membuat bagan ciri-ciri dan penyebab berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia dengan jelas. Ya. Bu Kiki minta kalian berkelompok, ya. Jadi Bu Kiki akan membagi kalian ini satu kelas isinya berapa? 23 ya. Berarti kalau misalnya 55 ada berapa ini? Dibagi kelompoknya. 5 ya, 55 ya, satu kelompok isinya 5. Silahkan kalian membentuk kelompok. Nah ini isinya 6 anak. Nah nanti yang kelompok musri 1, 2 itu menggunakan kinestetik ya. Kemudian yang anak laki-laki kelompok 3 dan 4 itu menggunakan video audiovisual. Ya. Ya sekarang Bu Kiki akan membagikan LKPD-nya ya sesuai dengan tadi yang Bu Kiki kelompokkan. Yang sebelah sini itu audiovisual, yang sebelah sana itu kinestetik ya. Perhatikan untuk yang kelompok audiovisual, Bu Kiki akan memutarkan kalian tentang video penyebab berjalan tidak bersih. Nah, penyakit pada sistem pernapasan manusia. Silakan disimak untuk yang kelompok audiovisual. Kelompok sini juga diperhatikan sebelumnya nanti diisi untuk Nah sekarang ini di kelompok kinestetik ya. Sekarang Bu Kiki mau untuk kelompok yang ini coba praktekkan penyebab penyakit dari udara tidak bersih. Siapa yang mau praktekkan? Rizky, ya silakan coba berdiri. Contohnya penyakit apa? Batuk, silakan di mana batuk. Nah, terus apalagi penyakit yang disebabkan oleh udara tidak bersih? Sekarang yang giliran kelompok sini. Tadi yang kelompok sini, kelompok 2 sudah mempraktekkan penyakit batuk ya. Nah, sekarang sebelah sini. Ayo, Bu Mera, silakan berdiri. Contohnya apa? Gimana kalau saya? Ya, itu adalah contoh penyakit apa? Penyakit asma akibat dari udara tidak bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru. Yang kedua, merokok tidak baik untuk kesehatan.
penyebab udara kotor ya. Ya, ya kita sudah mempelajari tentang udara bersih bagi kesehatan ya. Kemudian apa saja sih penyakit dari udara tidak bersih bagi tubuh? Apa aja yang pertama bisa menyebabkan penyakit apa? Asma, satu, terus flu, kemudian ya kanker paru-paru. Nah, sekarang Bu Kiki mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran tadi? Bagaimana perasaannya? Coba diekspresikan. Senang? Pembelajarannya menyenangkan ya? Iya. Ya, baik, karena waktunya sudah siang, kalian boleh kemas-kemas. Kita langsung lagi. Kita lanjut siap. Siap. Kita mulai. Terima kasih, kalian pulangnya hati-hati ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Vivi atas tadi praktik pembelajaran yang sudah dilakukan? Ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan itu ya Bu, fase observasi, mengevaluasi hasil praktik pembelajaran kan dengan kelas. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan praktik pembelajaran di kelas tadi Bu? Awalnya agak campur ya Bu, yang menyebutkan karena ditunggu sama observer ya, tapi lama-lama saya merasakan enjoy, kemudian menikmati alur pembelajaran yang sudah saya rancang, kemudian juga apa namanya ikut dengan alur apa yang sudah saya rencanakan. Pada awalnya canggung ya Bu, tapi mengikuti sendiri ya Bu alurnya. Kemudian area kompetensi apa yang yang sudah Ibu kembangkan dalam praktik pembelajaran tadi? Kemudian tahapannya apa saja? Untuk area kompetensi yang sudah saya kembangkan itu pengetahuan dan keterampilan. Kemudian untuk tahapannya yang pertama saya sudah apa namanya menyiapkan belajar, kemudian saya juga menyiapkan media, kemudian saya menyiapkan strategi pembelajaran. Untuk metode saya menggunakan audio visual, kemudian anaknya mendengarkan video yang saya tampilkan, kemudian setelah itu anaknya juga mempresentasikan apa yang hasil dari diskusi siswa. Berarti pengetahuan dan keterampilan ya Bu? Iya. Kemudian tahapannya tadi menggunakan media pembelajaran. Iya. Oh iya, belajar. Kemudian kira-kira dari praktik pembelajaran yang Ibu lakukan tadi sejauh mana tingkat keberhasilan menurut Ibu? Kalau tadi sih semua sudah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa siswa yang kurang aktif Bu. Kemudian ada juga siswa yang kurang berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Kemudian dari pembelajaran Ibu tadi kan sudah lancar Bu, tapi ada beberapa anak yang masih kurang aktif gitu. Bagaimana cara Ibu mengatasi kendala-kendala yang tadi Ibu? Untuk mengatasi kendala-kendala itu saya memberi penguatan Bu. Yang pertama tentunya saya membawa pembelajaran, saya memberikan tes diagnostis kepada siswa. Tujuannya itu mengetahui
kemudian saya juga nanti medianya akan media dan tentunya itu lebih ke siswa, lebih kepada siswa. Oke. Kemudian terkait dengan kendala yang tadi Ibu temukan, kira-kira bagaimana nih cara mengatasi siswa yang kurang aktif tadi dalam pembelajaran? Untuk terkait kendala yang saya hadapi itu ya Bu ya, yang pertama itu mungkin saya akan melakukan kesiapan belajar siswa. Terkait dengan kendala tadi yang saya hadapi itu saya akan memenuhi kebutuhan siswa, memenuhi kebutuhan siswa belajar. Kemudian sebelum belajar saya juga akan memberikan diagnostik untuk mengenai kesehatan siswa dalam pembelajaran. Tadi sebelumnya sebelum mata pembelajaran, Buki akan melakukan tes untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Kemudian Buki akan berusaha memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Kira-kira Ibu, kapan Ibu akan melakukan tindakan agar menemukan solusi dari setiap permasalahan itu? Kemudian saya akan melakukan secepatnya Bu agar segera selesai permasalahan yang tadi saya hadapi dan tentunya saya bisa konsisten dalam melakukan rencana perubahan pembelajaran. Berarti Ibu akan melakukan secepatnya ya Bu. Kemudian akan mengimplementasikannya secara konsisten kepada anak. Ya, semoga berhasil ya Bu. Ya, semoga anak-anak akan menjadi lebih baik lagi, perubahannya juga sukses dan akan menjadi wujud aksi nyata dan bisa menjadi contoh rekan-rekan yang baik. Terima kasih Bu.